Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafi Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmu psikologi. Psikologi ini berasal dari bahasa Yunani kuno, mengungkapkan bahwa psike atau bisa diartikan jiwa, dan logos yang bisa diartikan kata. Sehingga dalam arti bebas, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak, tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah studi ilmiah mengenai proses perilaku dan proses-proses mental. Psikologi merupakan salah satu bagian dari ilmu perilaku atau ilmu sosial. Akan tetapi, oleh karena jiwa tersebut tidak tampak atau bersifat abstrak, maka yang dapat dilihat atau diobservasi ialah perilaku atau aktivitas-aktivitas yang merupakan manifestasi atau penjelmaan kehidupan jiwa itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam perilaku maupun aktivitas-aktivitas yang lain. Karena itu, psikologi merupakan ilmu yang meneliti dan mempelajari tentang perilaku atau aktivitas dan perilaku serta aktivitas itu sebagai manifestasi hidup kejiwaan. Selanjutnya yaitu psikologi sebagai ilmu yang otonom. Pada akhir abad ke-19 merupakan babak baru dalam sejarah psikologi. Tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan sebuah laboratorium psikologi pertama sebagai titik awal perkembangan sejarah psikologi. Dia juga dikenal sebagai tokoh penganut strukturalisme karena mengungkapkan teori yang menguraikan struktur dari jiwa. Wundt percaya bahwa jiwa terbentuk dari elemen-elemen. Kemudian, Edward Bedford Eichner mencoba menyebarluaskan ajaran dari Wundt ke Amerika. Namun orang Amerika kurang menyukai teori Wundt dan menganggapnya terlalu abstrak dan sulit diterapkan secara langsung. Mereka akhirnya membentuk aliran sendiri yang disebut fungsionalisme dengan tokoh-tokoh seperti William James dan James McArthur. Aliran ini lebih berfokus pada fungsi jiwa daripada strukturnya. Selanjutnya yaitu perkembangan psikologi modern. Sejarah perkembangan psikologi berisi mengenai pendapat-pendapat para tokoh-tokoh sejarah ilmu jiwa yang menjelaskan mengenai kejiwaan. Terbentuknya psikologi modern tidak terlepas dari pengaruh para tokoh-tokoh psikologi di masa lalu. Aliran modern yang muncul pada perkembangan psikologi adalah strukturalisme. Strukturalisme ini adalah awal munculnya pernyataan psikologi sebagai disiplin ilmu yang bersifat otonom dan dibangun menggunakan laboratorium penelitian. Namun karena banyaknya pendapat dan pertentangan, maka muncullah banyak aliran-aliran psikologi lainnya seperti fungsionalisme, behaviorisme, gestalt psikologi, psikoanalisis, humanistik psikologi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan tentang sejarah ilmu psikologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.